Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Anggira Masa Putri. Oke, di sini hari ini kita akan membahas mengenai jujur, amanah, dan istiqomah adalah perintah agama. Nah, yang pertama yaitu jujur. Sebelumnya dari kalian apakah sudah tahu apakah itu jujur? Apa pengertian jujur? Sudah tahu? Nah, betul sekali. Jadi jujur itu sesuatu yang harus sesuai antara perkataan dan juga perbuatan. Sebagai umat Islam, kita harus mempunyai sifat jujur. Karena apa? Karena memang perilaku jujur itu harus dimiliki oleh seluruh umat beragama Islam. Nah, orang yang jujur itu adalah orang yang hebat. Jujur itu pasti akan berkaitan dengan hati nurani. Jadi, jika kita berkata jujur, maka itu adalah sesuai dengan perkataan hati nurani kita. Tetapi, jika kita berkata bohong, maka itu namanya kita berdusta. Kita tidak membicarakan atau mengungkapkan sesuatu itu sesuai dengan kenyataannya. Seperti surat Al-Baqarah ayat 42 di sini berbunyi, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Orang yang jujur itu pasti akan menjadi orang yang dipercaya sama banyak orang. Jadi di sini diterangkan, janganlah kamu campur adukkan kebenaran dan kebatilan. Jadi, jika sesuatu hal itu benar, maka sampaikanlah demikian. Jika sesuatu hal itu salah, maka juga sampaikanlah kesalahan tersebut. Janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, sudah jelas ya surat Al-Baqarah ayat 42 ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat sebutan gelar Al-Amin. Ada yang tahu apa artinya Al-Amin? Al-Amin itu artinya orang yang jujur dan juga dapat dipercaya. Karena sifat Rasulullah yang jujur, maka beliau semakin dipercaya oleh para umat-umat muslim. Nah, apakah kalian tahu hikmah berbuat jujur itu apa? Nah, hikmah berbuat jujur yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kalian jujur, maka kalian akan dipercaya oleh banyak orang. Yang kedua, akan mendapatkan banyak teman. Pasti tidak akan dijauhi karena kalian selalu berkata jujur. Jujur dalam hal kebenaran. Terus, hidup jadi lebih tentram. Jika kalian jujur, maka kalian akan memiliki perasaan atau hati yang tenang. Berbeda dengan kalian kalau berbohong atau kalian berdusta. Ketika kalian berbohong, pasti akan ada rasa gelisah. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya gini. Ketika ada si A dan si B, si A ini bilang ke B kalau dia sedang sakit perut. Nah, pasti dia akan takut kalau akan diperiksakan ke dokter. Karena apa? Karena dia berbohong, dia tidak jujur. Kemudian ketika si B ini akan membawanya ke dokter, pasti dia tidak mau. Dan di hatinya pasti akan merasa gelisah. Aduh, gimana ya kalau aku dibawa ke dokter? Aduh, pasti aku akan ketahuan dan lain sebagainya. Nah, itu contoh ketika kita berbohong atau tidak jujur, maka hati kita tidak akan tenang. Ya, seperti itu. Itu contoh yang bisa kalian ambil atau kalian pandang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu amanah. Amanah apa artinya? Amanah itu dapat dipercaya. Dan orang yang amanah itu adalah orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang tidak amanah berarti orang yang tidak bertanggung jawab.
Oke, bentuk amanah sendiri itu ada 3. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa, Bu? Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban yaitu sholat 5 waktu. Nah, kita menjalankan sholat 5 waktu ini lillahi ta'ala atau karena Allah Subhanahu wa taala itu sama saja dengan kita menjalankan amanah dan bertanggung jawab atas tugas kita sebagai umat muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada sesama manusia ini maksudnya apa? Ketika kalian mendapatkan atau salah satu dari kalian mendapatkan titipan surat dari tetangganya, dari temannya di rumah yang sakit, untuk memberikan surat itu kepada ibu guru. Nah, kalian harus bertanggung jawab untuk menjaga surat itu harus sampai di tangan ibu atau bapak ibu guru. Karena apa? Karena itu yang disebut dengan amanah. Kalian mendapatkan amanah, kalian mendapatkan titipan untuk memberikan surat izin itu untuk bapak ibu guru yang ada di kelas. Kalau kalian bisa melaksanakan itu berarti kalian termasuk orang yang bertanggung jawab. Nah, yang terakhir yaitu amanah kepada diri sendiri. Kenapa diri sendiri bisa ada amanah? Apa kita bisa menyuruh diri kita sendiri? Maksudnya, amanah untuk diri sendiri ini gimana? Ketika kita diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga kesehatan dengan cara ketika kita tidak bisa makan pedas, nanti akan tahu akibatnya sakit perut, maka jangan makan pedas. Kalau kita tidak boleh minum es, akan tahu akibatnya nanti akan pilek, maka janganlah minum es. Kenapa? Karena itu sama dengan kita melakukan hal amanah untuk diri kita sendiri, yaitu kita menjaga kesehatan kita. Kalau kita sedang di sekolah, kita bertanggung jawab atas ilmu yang kita terima. Kita rajin belajar setiap hari agar ilmu itu bisa kita jaga dan tidak hilang, maka itu juga termasuk contoh dari hal yang amanah kepada diri sendiri. Nah, di sini ada surat Al-Anfal ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi kembali lagi, ketika kalian mendapatkan amanah, jangan sampai kalian sengaja untuk mengingkari itu, karena kalian adalah termasuk orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian tahu kalau melanggar sholat itu atau tidak melaksanakan sholat 5 waktu itu hukumnya dosa, maka jangan kalian sengaja untuk tidak melakukannya. Terus kalian tahu ketika nanti surat izin yang harus disampaikan ke bapak ibu guru itu tidak disampaikan, maka teman kalian akan mendapatkan alfa. Jadi kasihan kan temannya kalau tidak mendapatkan izin sakit. Nah, itu jangan dilakukan karena merugikan orang lain. Terus kepada diri sendiri, kalian tahu akibatnya jika kalian makan pedas akan sakit perut, jika kalian minum es akan pilek, maka jangan lakukan itu. Jangan sampai sengaja dilakukan, maka itu namanya kalian tidak bertanggung jawab terhadap amanah-amanah yang kalian terima. Hikmah dari perbuatan amanah sendiri ini apa? Yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Jika kalian amanah, sekali kalian dimintai tolong dan kalian amanah, maka orang-orang itu atau orang-orang lain, baik itu teman dekat, baik itu guru, baik itu orang tua, semuanya akan lebih percaya kepada kalian. Kemudian mendapatkan simpati dari orang lain. Jika kalian kok diamanai itu bertanggung jawab, maka ketika kalian merasakan hal tersebut, maksudnya ketika kalian itu mendapatkan kesulitan atau butuh bantuan dari orang lain itu juga akan bersimpati kepada kalian, maka kalian juga akan dibantu, karena kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Yang ketiga yaitu hidup akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, untuk orang-orang yang amanah, kalian yang amanah, maka Allah akan mempermudah atau membantu jalannya kalian menuju kesuksesan. Yang selanjutnya yaitu anak-anak istiqomah. Apa itu istiqomah? Ada yang tahu? Nah, istiqomah itu sikap teguh dalam melakukan kebaikan, membela dan mempertahankan keislaman walau banyak godaan yang menghadang. Simpelnya, istiqomah itu kalian teguh atau kalian bersungguh-sungguh melaksanakan suatu hal dalam hal kebaikan. Jadi tidak putus, secara terus-menerus kalian lakukan. Kalian rajin sholat, terus kalian lakukan. Kalian rajin sedekah setiap hari Jumat misalnya, itu setiap hari Jumat kalian lakukan dan tidak pernah putus. Nah, sifat istiqomah ini atau perilaku istiqomah ini dapat membantu kalian untuk membentuk perilaku kepribadian kalian yang sesuai dengan ajaran Islam. Di sini ada Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Maksudnya apa? Orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, mereka tetap istiqomah, mereka tetap pada kepercayaan mereka, yaitu mengimani Allah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Maka Allah menjanjikan mereka tidak akan bersedih hati karena mereka yang selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh perilaku istiqomah sudah Ibu sebutkan tadi ya, seperti misalnya kalian ada sedekah setiap hari Jumat, kalian selalu rutin lakukan itu setiap hari Jumat, jangan pernah putus. Nah, pasti kalian akan mendapatkan pahala dan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hikmah yang bisa kalian dapat ketika kalian selalu menjalankan perilaku istiqomah. Yang pertama, dijauhkan dari rasa takut dan juga sedih. Kalian akan terhindar dari rasa sedih dan rasa takut. Kalian percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan hamba-hambanya. Yang kedua, mendapatkan kesuksesan dunia karena tekun dan ulet. Ketika kalian berbuat istiqomah atau kalian tetap beristiqomah untuk jujur ketika kalian berada di suatu organisasi atau berada di suatu lingkungan pekerjaan atau di rumah, kalian tetap istiqomah, selalu berkata jujur, selalu amanah, dan kalian menjalankan itu secara terus-menerus tanpa bohong, tanpa ingkar dan tanpa melalaikan tanggung jawab, maka kalian akan dilancarkan oleh Allah untuk meraih kesuksesan. Kemudian yang terakhir, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi kalian dari sisi mana saja, dari kebaikan mana saja, pasti Allah akan melindungi. Nah, jadi anak-anak, itu tadi yang Ibu sampaikan mengenai jujur, amanah dan istiqomah. Jadi kita sebagai umat muslim, umat Islam, umat yang beragama muslim harus siap dan harus mau melakukan 3 sikap tersebut, yaitu jujur, amanah, dan juga istiqomah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.